Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Mari kita membahas soal P3K tahun ini. FR soal nomor 1 pedagogik. Andika akan mengerjakan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif. Melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil, kegiatan diarahkan upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanaskan akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Andika adalah titik, titik, titik. Kita ketahui bahwasanya kegiatan untuk membuktikan itu sebaiknya dengan cara eksperimen, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 2. Disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai memberikan penilaian siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai tersebut adalah titik, titik, titik. Ingat di sini menurunkan telur mentah agar tidak pecah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan uji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Soal nomor 3, FR pedagogik. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi materi IPA adalah titik, titik, titik. Kita ketahui bahwasanya untuk HOTS itu memiliki ciri-ciri pertanyaannya, yaitu menggunakan kata tanya, 1, mengapa, 2, bagaimana. Jadi option yang paling tepat adalah yang C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet ditaruh di luar kotak? Soal nomor 4, FR pedagogik. Bu Santi hendak mempelajari materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Dalam pembelajaran yang perlu dilakukan, banyak siswa yang tidak mencapai KKM. Ia bingung masalahnya apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba pertanyaan refleksi terhadap pembelajaran. Contoh pertanyaan dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah titik, titik, titik. Ingat di sini siswa banyak yang tidak lulus KKM. Berarti di sini salah pada proses input. Jadi jawabannya adalah apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pembelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa. Soal nomor 5, metode ilmiah. Sebelumnya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe karena channel ASN Guru ini akan membahas soal P3K setiap harinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Soal nomor 5, metode ilmiah. Untuk menyelidiki pengaruh matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari kacang hijau bervariasi tertentu pada 3 media tanaman yang sama. Media tanaman tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu sehingga setiap hari jam 11 siswa mengamati pertambahan panjang tanaman 3 media yang diletakkan pada lokasi yang berbeda. Berdasarkan kegiatan tersebut, maka yang menjadi variabel terikat adalah, kita ingat teman-teman bahwasanya variabel terikat adalah variabel yang diamati. Jadi jawabannya adalah B, pertambahan panjang batang. Soal nomor 6, FR perubahan kimia. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh titik, titik, titik. Kita ketahui bahwasanya besi atau ferum itu jika bertemu dengan oksigen O2 itu akan menghasilkan Fe2O3 atau ferum oksida. Hal ini terjadi jika besi di luaran terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang B. Soal nomor 7, FR kerangka manusia. Perhatikan gambar di samping. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah titik, titik, titik. Kita ketahui teman-teman, nomor 2 itu menunjukkan tulang rusuk, di mana tulang rusuk itu melindungi dari organ paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Sehingga
Fungsi rangka pada nomor 2 itu tulang rusuk adalah melindungi organ tubuh yang penting. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 8, FR pernapasan. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, ia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah titik, titik, titik. Kita ketahui bahwasanya fase inspirasi yaitu kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Ketika rongga dada membesar, maka tekanan mengecil. Ketika tekanan mengecil, maka udara akan masuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 9. FR pemisahan campuran. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara titik, titik, titik. A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, D. Destilasi. Kita ketahui bahwasannya santan dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan itu yang memiliki pori-pori kecil, maka santan kelapa akan lewat sedangkan ampas akan tertinggal. Jadi cara pemisahan materi yang dimaksud dengan cara penyaringan atau filtrasi. Soal nomor 10. FR perkembangbiakan. Pernyataan di atas merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Kelebihan kebanyakan tanaman secara generatif itu ada beberapa. Yang pertama adalah tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 2. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 3. Umur tanaman akan lebih lama. Dan yang terakhir, dapat memiliki varietas baru karena hasil persilangan. Jadi poin yang benar adalah yang B, 1, 2, 5, dan 6. Soal nomor 11, FR gelombang. Seorang siswa melakukan percobaan bunyi dengan menggetarkan garpu tala di mulut tabung sambil mengisi tabung dengan air sedikit demi sedikit. Garpu tala terdengar paling keras ketika ia mencapai ketinggian 10 cm. Berdasarkan data di atas, panjang garpu tala adalah titik, titik, titik. Oke, kita ketahui bahwasannya L itu sama dengan 2N-1/4 lambda. Panjangnya karena sudah terisi air 10 cm, berarti rongga udara yang masih tersisa adalah 90. Sama dengan 2 dikurang 1/4 kali lambda. Lambda itu panjang gelombang yang ditanya. 2 dikurang 1 hasilnya 1 dikali lambda sama dengan lambda menghasilkan 90 sama dengan lambda per 4. Lambda sama dengan 360 cm. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang D. Soal nomor 12, FR suhu. Pemasangan rel kereta api selalu sambungannya diberi celah. Hal ini dimaksudkan untuk titik, titik, titik. Kita ketahui bersama-sama bahwasanya pemasangan sambungan rel kereta api diberi celah ketika siang agar tidak mengalami pembengkokan sehingga perjalanan kereta api tetap lancar dan aman. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C. Soal nomor 13, FR alat panca indera. Pada lukisan jalannya sinar sejajar yang jatuh pada lensa, ternyata sinar biasnya jatuh tepat di depan retina. Jenis cacat mata yang dialami mata tersebut dan jenis lensa untuk menolong cacat tersebut adalah titik, titik, titik. Pada gambar itu merupakan gambar cacat mata miopi atau rabun jauh, di mana lensa mata itu cenderung cembung sehingga bayangan jatuh di depan retina. Untuk membantunya, maka kita membutuhkan lensa cekung untuk membiaskan sinar agar tepat di retina. Jadi jawabannya adalah miopi dibantu oleh lensa cekung. Soal nomor 14, FR listrik. Penerapan konsep kelistrikan pada rangkaian seri paralel campuran seperti di gambar R1 60 ohm, R2 30 ohm, R3 20 ohm. Yang ditanyakan adalah kuat arus. Kita ketahui bahasanya
Kuat arus I itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Selanjutnya, kita ketahui bahwasannya I2 sama dengan V2 per R2 sama dengan 12 per 30 menghasilkan angka 0,4 ampere. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 15. FR hukum Newton. Pak Prajana sedang berada di dalam mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup dan ia letakkan di dashboard rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard? A. Air diam. B. Air tumpah sembarang arah. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. Dan E. Air berhamburan ke segala arah. Soal nomor 15 ini merupakan terkait hukum Newton 1 atau kelembaman. Benda diam cenderung diam, benda bergerak cenderung bergerak. Awalnya air dalam gelas itu bergerak ke depan, kemudian sopir angkot mendadak mengerim atau berhenti sehingga ada gaya kelembaman di air yang menyebabkan dia ingin tetap bergerak ke depan sehingga kesimpulannya adalah air tumpah ke depan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 16 FR pemisahan campuran. Menentukan cara pemisahan materi, filtrasi, kristalisasi, sublimasi, dan kromatografi. Proses destilasi memanfaatkan sifat zat yang memiliki perbedaan titik. Kita ketahui bahasanya bersama-sama, destilasi atau penyulingan merupakan suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan percepatan atau kemudahan penguapan. Berarti di sini adalah titik D. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Soal nomor 17, FR Global Warming. Menganalisis keterkaitan konsep sains dan teknologi, lingkungan dan masyarakat, mengurangi sampah dan cara pembakaran bukan merupakan solusi yang baik. Karena kita ketahui bahwasanya seperti pada gambar, waspada bahaya membakar sampah. Zat-zat racun dalam asap pembakaran sampah. Berarti kesimpulan menghasilkan polusi. Jawabannya yang E. Soal nomor 18, FR perubahan zat. Penerapan konsep kalor pada kehidupan sehari-hari berikut perbedaan ketika air mendidih dan menguap kecuali A. Membutuhkan kalor. B. Air dapat habis. C. Tidak berpengaruh tekanan udara. D. Suhu tidak berubah. E. Terjadi pelepasan butiran air. Ingat di sini ada dua kata yaitu perbedaan kemudian ada kata kecuali. Berarti yang di sini yang kita cari adalah persamaan. Jadi persamaan air ketika mendidih dan menguap adalah pada saat perubahan wujud maka tidak akan terjadi perubahan suhu. Soal nomor 19 FR gerak. Penerapan konsep gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari sebuah bola ditendang dan bergerak dengan lintasan parabola. Ternyata pernyataan yang benar berikut ini adalah titik. A. Sudut elevasi bola dipengaruhi energi kinetik. B. Energi mekanik bola di titik tertinggi 0. C. Kecepatan bola arah horizontal konstan. D. Energi potensial bola tidak pernah 0. Dan E. Kecepatan bola saat vertikal konstan. Kita ketahui bahwasanya gerak parabola adalah gerak bola pada dua lintasan yaitu lintasan vertikal dan horizontal. Lintasan vertikal itu ada gaya gravitasi sehingga dia bergerak secara GLBB. Sedangkan untuk lintasan horizontal dia tidak dipengaruhi oleh gaya sehingga dia bergerak secara GLB. Di mana ciri-ciri GLB adalah kecepatannya konstan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 20 FR perbandingan senilai. Rencana perbaikan jalan diselesaikan selama 60 hari oleh 20 pekerja. Selama proses perbaikan sebanyak 10
Pekerja tidak bekerja selama 8 hari. Berapa hari penambahan untuk menyelesaikan perbaikan jalan adalah titik 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 A 2 B 4 C 3 D 6 E 8. Kita ketahui bahwasanya seperti gambar, sehingga yang dibutuhkan adalah 8 hari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E.